Kekuatan saya di Facebook adalah audiens saya tertarget orang-orang yang sejenis, orang yang saya memang sengaja saya invite orang-orang yang suka ilmu saya. Itu kekuatan saya di situ. Yang kedua, adalah lama. Saya konsisten dan lama. Konsisten. Saya nyaris tidak pernah ngomong tentang di luar hal yang tidak berhubungan dengan apa yang sedang saya brandingkan. Tidak berhubungan dengan NLP, CTC itu jarang sekali, sangat jarang. Itu mungkin kekuatan saya. Itu tadi kan di tahun 2000 berapa Pak? 14 ya Pak? Saya mulai branding itu 2010. Tapi saya mulai CTC itu 2014. 2014 langsung mentargetkan Singapura dan Malaysia. Iya. Dan saya buat akun baru khusus untuk orang Singapura dan Malaysia. Oh gitu ya. Jadi memang punya dua. Akun yang kedua itu nyaris homogen di awal-awal. Di 1000 sampai 2000 teman saya lah. Tapi setelah itu nggak tahan juga dimintai nggak enak, kalau ditolak nggak enak, dia invite saya, ya sudah saya jawab, akhirnya ya campur juga. Tapi kira-kira sampai 2000 pertama, itu teman saya itu spesifik, very targeted, location target ya, Malaysia dan Singapura. Kalau yang sekarang berarti sudah campur ya Pak? Oh sekarang sudah campur, nggak karuan sudah. Oh, jadi postingnya hanya satu itu di posting hanya di satu akun itu ya? Oh, enggak, saya CC, saya tag. Sisi. Ya, saya punya 4 akun, yang 3 sudah 5.000 semua. Nah ini yang harus konsistennya itu sejak 10 tahun yang lalu kan, berarti 2010 sampai sekarang. Ya, tapi kan sekarang ada iklan yang bisa dipakai untuk mengejar waktu. Tadi kan saya mengatakan bisa pakai uang, bisa pakai waktu. Nah, saya waktu itu memang tidak pilih pakai uang, tapi pakai waktu. Dan konsisten. Nah, sekarang kalau saya harus tempuh dari 2014 6 tahun, mungkin teman-teman 2 tahun tetapi pakai iklan. Ya. Begitu, itu bisa jauh lebih cepat. Ya. Atau bahkan mungkin next tahun kayaknya belum ya. 2 tahun saya yakin sudah bisa itu, tapi gunakan iklan ya. Ya. Wah ini daging semua ini ya. Nah sekarang yang ke depan Pak, apa Pak? Facebook yang mau digimanain lagi gitu ya? Ya tadi kalau ke depan saya akan iklan itu akan saya pakai. Saya kan biasanya tidak pakai iklan meskipun saya pernah, tetapi tidak saya andalkan. Ya itu di Facebook saya akan pakai iklan. Saya juga akan jualan di marketplace yang lain kayak Shopee, kemudian OLX, Tokopedia. Ya, oke. Nah ini jadi CTC menarik sekali ya tadi ya. Ini membuka kesempatan, membuka inspirasi juga bagi kita semua tentang CTC. Nah mungkin mimpinya Pak, mimpinya CTC itu seperti apa Pak? Ya. Dari dulu saya bermimpi ya, ketika CTC sudah berhasil tembus ke Jakarta, karena begitu saya tembus Jakarta berarti seluruh Indonesia sudah saya cover. Nah, Jakarta adalah bapaknya Indonesia. Kemudian ketika saya sudah tembus ke Malaysia dan Singapura, Singapura ini adalah negara yang salah satu negara top di Asia. Berarti sebenarnya saya sudah tembus Asia. Sehingga yang saya harapkan saya bisa tembus di. Mohon doanya ya teman-teman ya, ini memang mimpi besar, tetapi selama saya belum meninggal ini harus saya perjuangkan, karena ini manfaat bagi orang banyak. Semoga bisa di 5 benua, Bu Aya. Amin. Ya. Itu kan kemarin Pak Jumala pernah ini ya Pak, seminar ya Pak, internasional apa yang tentang CTC? Saya hadir itu, diundang oleh seorang dokter, namanya Dr. Saravanan, dari Singapura, dan beliau mengadakan simposium, ada beberapa pembicaranya ya lumayan profesor, ada yang dari India, ada yang dari Dubai, dan saya menjadi salah satu dari eminent speaker, pembicara utama. Ya, itu berarti yang tak omongin ya CTC. Nah, itu kan kalau dipakai konsep yang tadi Pak, pakai konsepnya dengan pas waktu
presentasi pertama kali kemudian ada Singapura dan Malaysia, bisa jadi itu mereka jadi orang-orang kunci untuk nyebar sampai ke 5 benua itu Pak. Nah, sebetulnya saya sudah ada kontak dengan India, tapi belum saya follow up lagi memang. Sudah cocok kan sama India, dia suka presentasi saya, Pak Jumala, saya suka presentasi Bapak nanti suatu ketika bicara di tempat saya di India. Ya, insya Allah mohon doanya. Ya, amin. Ya, jadi mungkin kalau kita kemarin berpikir Facebook itu hanya untuk curhat-curhatan ya. Walaupun ada yang mungkin menjual, tetapi mungkin tidak dengan strategi dan mungkin tidak konsisten. Nah, hari ini kita bisa belajar banyak bahwa Facebook itu bisa menjadi senjata untuk jualan. Ya. Senjata untuk jualan, senjata untuk branding, dan senjata untuk menebar manfaat bagi banyak orang. Intinya menebar manfaat untuk banyak orang itu. Ya, karena katanya kalau orang berbuat baik, kita akan mendapat kebaikan itu sendiri. Kita mendapat menyebar manfaat, ya kita akan mendapatkan kemanfaatan itu kembali ke kita sendiri. Oke, ini banyak sekali yang sudah kita dengar dari Pak Jumala tentang CTC, tentang Facebook, dan tentang bagaimana membranding dengan Facebook ya. Mungkin bisa kita ambil sesuatu yang perlu diingat-ingat ya, perlu diingat-ingat. Ini yang saya catat tadi Pak. Jadi mungkin bahasa saya, kalau ada yang murah ngapain pakai yang mahal ya. Pertama itu, betul nggak Pak? Ya. Betul. Jadi kalau kita bisa meraih orang dalam jumlah banyak dengan biaya sedikit, nah kapan kita harus mengeluarkan dengan biaya yang mahal? Nah, Facebook salah satunya. Kemudian kalau kita mau lakukan branding dimanapun tempatnya, apakah di Facebook, di Instagram atau di mana, kunci yang pertama dan utama adalah konsisten. Ya, konsisten. Itu kadang-kadang kita nggak tahan banting ya. Makanya nanti kalau merasa tidak tahan banting, belajarlah CTC ya. Dia tahan banting. Nah, jadi konsisten. Ya, konsisten itu misalnya kita memang tadi CTC ya sudah hari-hari CTC terus, orang bosan apa-apa terserah gitu ya. Konsisten. Mungkin bisa aja konsisten waktunya, konsisten kontennya, ya, konsisten. Nah, ini Pak Jumala tadi konsisten tentang memberikan kemanfaatan pada banyak orang melalui media yang konsisten yaitu Facebook. Ya. Kemudian target. Ya, target ini penting, ini memang kuncinya pemasaran juga target. Kita ngomong itu supaya efektif ya ngomong kepada orang yang tepat. Kalau kita bawa corong kemana-mana, sementara orangnya ada yang kurang dan dia nggak minat di situ ya percuma ya, walaupun kita bicara keras ya. Maka kita memang harus mentargetkan pada siapa yang kita tuju, itu akan membuat lebih efektif. Nah, kalau CTC yang disampaikan efektif, digunakan media yang efektif kepada target yang sesuai, nah itu akan jadi mantep gitu ya. Terus tadi ada namanya reference ya, atau center of influence ya. Jadi kita ngomong ke orang yang orang itu memang punya teman banyak, dan teman banyak itu potensi menjadi teman kita. Ini yang tadi saya simpulkan dari apa yang dilakukan Pak Jumala melalui Pak siapa tadi Pak yang di Malaysia itu? Afifi Ahmad. Ya Pak Afifi itu. Nah ini dia center of influence. Nanti Bu Zubaidah bisa jadi center of influence. Ini Jengpa ya atau semua yang ada di sini. Kalau itu cocok dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jumala tadi, nah, itu bisa menjadi orang-orang kunci karena dia akan nyebar kemana-mana. Walaupun metode yang dipakai Pak Jumala tadi, full strategi tadi, ngomong ke banyak orang banyak akan cari, gitu ya. Kemudian ini yang penting dari CTC ini, ya saya bantu jualan ini Pak. Ya, ya. Jadi positioning CTC ini mungkin diferensiasinya dari CTC dibandingkan yang lain-lain ya. Ada 4 hal: efektif, simple, terukur, dan murah. Yang ini yang paling banyak disukai ini yang murah ini ya. Saya kira itu mungkin Pak Jumala ada mau menyampaikan
kata-kata kunci atau yang jadi penutup acara kita sore hari ini? Ya oke, sahabat-sahabat semuanya, siapapun kita, yang tua maupun yang muda, ya gunakan prinsip-prinsip branding. Sudah disampaikan yang dicatat sama Bu Aya. Media itu boleh pakai apa saja. Saya kebetulan karena orang tua, target market saya orang tua, ya sudah saya pakai Facebook pas banget. Tapi bagi yang muda yang target marketnya memang ada di IG, silakan pakai IG atau pakai media yang lain. Ya, yang terpenting adalah prinsip-prinsip brandingnya pakai konsisten. Itu penting. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang sudah mengikuti training ini dan silakan bergabung di Facebook kursus Facebook saya yang dengan menyampaikan permintaan di invite ya melalui WA yang sudah saya sampaikan. Special thanks untuk Ibu Zubaidah yang dari Singapura hadir dan mungkin ada sahabat lain dari Singapura dan Malaysia yang tidak termonitor oleh saya karena ini sudah screen saya ini adalah spotlight, yang lain tidak tampak, mohon maaf. Juga untuk seluruh mahasiswa Polines dan peserta dari umum, Jengpa juga special thanks ya, karena beliau adalah salah satu mitra terlama saya ya dari Surabaya. Dan utamanya juga Ibu Aya, yang telah menjadi moderator dan presenter yang top ya. Moga-moga semuanya ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan saya kira itu Bu Aya yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Amin, terima kasih. Ya, ini teman-teman semua, ya, dari manapun, mudah-mudahan yang sekarang kita berjumpa lewat Dumai ya, dunia maya. Suatu ketika kita bisa bertemu di dunia nyata ya. Kita bisa ketemu di waktu yang lain dengan mungkin topik-topik yang lebih menarik lagi. Tapi terus terang hari ini kita dapat banyak sekali manfaat, banyak sekali ilmu ya dari Pak Jumala, mungkin dari teman-teman yang lain karena bertanya Bu Zubaidah dan Bu Jengfa. Nah, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan alhamdulillah apa yang kita rencanakan terlaksana dengan baik dan lancar. Saya sebagai pemandu di sini yang ajak-ajak ngobrol Pak Jumala, mungkin ada hal-hal yang kurang pas atau kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya mohon maaf, semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dengan topik lain yang lebih menarik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Jumala. Sama-sama. Terima kasih semuanya.